Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini adalah terkait dengan angka indeks atau index number. Jadi kalau kalian biasanya membaca headline berita ya tentang indeks inflasi sekian persen gitu ya, atau misalnya 3%. Kemudian indeks misalnya indeks korupsi sekian persen itu, atau sebenarnya apa makna di balik angka-angka tersebut, akan kita bahas di topik hari ini. Jadi ini adalah learning objective dari topik hari ini. Jadi sebenarnya indeks number atau angka indeks itu mengukur perubahan relatif dari harga, kuantitas, nilai atau item lainnya ya dari satu periode ke periode yang lain. Angka indeks ini juga biasanya mengukur perubahan variabel di atas dari tahun berjalan dengan tahun dasar. Jadi dia memang digunakan sebagai pembanding gitu ya antar periode satu dengan periode yang lainnya. Di sini pembandingnya itu dia bisa berupa harga, kuantitas, nilai dan sebagainya. Contohnya misalnya berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja pada tahun 2000 di bulan Januari rata-rata pendapatan per jam untuk pekerja produksi adalah sebesar 13,75 dolar. Nah, pada tahun 2008 bulan Maret pendapatannya adalah sebesar 17,87 US dollar. Nah, pertanyaannya adalah berapa indeks pendapatan per jam pekerja produksi pada bulan Maret 2008 berdasarkan tahun dasar tahun 2000 gitu ya, pada bulan Januari. Sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai indeksnya adalah rata-rata untuk penghasilan bulan Maret tahun 2008 yang dibandingkan dengan rata-rata penghasilan per jam untuk bulan Januari tahun 2000 dikali 100. Sehingga kita bisa dapatkan angka indeksnya adalah 129,96. Nah, 129,96 ini maknanya apa? Dengan demikian kita bisa katakan bahwa terdapat peningkatan sebesar 29,96% tingkat upah ya dari bulan Januari dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2008. Jadi di sini untuk melihat perubahannya kan berarti dia 129,96 dikurangi 100% ya, sehingga sebesar 29,96%. Berarti terjadi kenaikan tingkat upah per jam untuk tenaga kerja sebesar 29,96%. Kemudian angka indeks juga bisa digunakan untuk membandingkan satu item dengan item yang lainnya. Namun kita perlu memperhatikan bahwa jika kita ingin menghitung sebuah indeks, kita harus tahu terlebih dahulu pembandingnya apa dan dengan apa, atau mana yang dibandingkan dan mana yang menjadi pembandingnya. Misalnya di sini adalah populasi dari masyarakat Canadian Province of British Columbia pada tahun 2007 sebesar 4.352.798, dan untuk Ontario misalnya adalah sebesar 12.753.702. Nah, di sini kita bisa menghitung population index atau indeks kependudukannya dari British Columbia dibandingkan dengan Ontario. Sehingga kita di sini bisa hitung rasionya adalah tadi ya yang nilai dari populasi British Columbia dibandingkan dengan Ontario dan dikalikan 100. Nah, dari dua contoh tadi kita kemudian bertanya, kenapa sih kita menggunakan data-data itu menjadi indeks? Jadi sebenarnya kenapa gitu ya? Kita mengubah data-data tersebut menjadi indeks. Jadi yang pertama adalah indeks adalah cara mudah untuk mengekspresikan perubahan dalam kelompok item yang beragam. Ya. Jadi misalnya indeks harga konsumen ya, yang mencakup 200 kategori barang yang dirangkum dalam 8 kelompok, makanan, minuman, perumahan, pakaian, transportasi, perawatan medis, rekreasi, dan lain-lain. Nah, harga 80.000 barang dan jasa dalam 200 kategori itu dikumpulkan. Jadi misalnya kalau kalian tahu ya, Consumer Price Index ini digunakan sebagai acuan untuk perhitungan inflasi. Hanya dengan meringkas harga-harga ini dengan nomor indeks, pemerintah dan pihak yang lain yang istilahnya berkepentingan dengan inflasi itu dapat terus menginformasikan pergerakan harga konsumen secara keseluruhan. Jadi karena memang banyak misalnya ukuran harga itu ya, di situ agar lebih universal kita bisa menggunakan
angka indeks. Yang kedua adalah mengonversi data ke indeks juga memudahkan untuk melihat tren dalam rangkaian yang terdiri dari angka yang sangat besar. Misalnya perkiraan penjualan e-commerce retail pada tahun 2007 ya. Misalnya pada tahun 2007 adalah 36.200.000 US dollar dibandingkan dengan pada tahun 2006 yakni sebesar 30.700.000 US dollar. Sehingga di sini kan terjadi kenaikan sebesar 5.500.000 US dollar kan. Nah, di sini kenaikannya adalah sebesar 18% yang diekspresikan sebagai indeks ya. Jadi 18% ini nanti kita bisa gambarkan bahwa indeksnya adalah sebesar 118. Kemudian di banyak kondisi kita bisa mengkombinasikan beberapa item dan juga mengembangkan indeks-indeks untuk dibandingkan dengan biaya dari agregasi-agregasi ini ke dalam dua periode. Jadi misalnya kita tertarik untuk meneliti terkait dengan indeks dari item-item yang berkaitan dengan biaya atau pengeluaran untuk operasional dan juga pengelolaan dari automobile atau mobil ya. Nah, item-item ini di dalam item-item di dalam indeks ini itu mungkin termasuk dari ban, kemudian pergantian oli dan sebagainya. Atau kita misalnya tertarik untuk meneliti College Student Index atau indeks dari siswa gitu ya yang ada di college. Kemudian indeks ini bisa termasuk ke dalam buku, kemudian SPP, perumahan, makanan dan juga hiburan. Kemudian kalau kita berbicara indeks, ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah indeks yang terbobot, kemudian ada yang indeks yang tidak terbobot. Dan juga ada beberapa jenis indeks yang lain, misalnya Fisher Price Index, kemudian Value Index, dan Special Purpose Index. Yang pertama adalah jenis indeks yang tidak terbobot ya. Jadi kalau contoh untuk indeks yang tidak terbobot ini adalah Simple Aggregate Index dan Simple Average Index ya. Jadi kalau kita lihat contohnya misalnya di tabel 15.2 ini, dia terdiri dari harga beberapa jenis makanan pada tahun 1999 dan tahun 2009. Nah, kita ingin membuat indeks untuk kelompok bahan makanan ini pada tahun 2009 dengan menggunakan harga tahun 1999. Nah, biasanya nanti untuk harga tahun dasar akan ditulis seperti ini ya, 1999 sama dengan 100. Di situ menunjukkan bahwa tahun itu adalah tahun dasar. Nah, rumus dari Simple Aggregate Index, dia sesederhana dia nilainya di jumlah semua ya, untuk nilai di mana tahun berjalannya. Jadi PT, sigma PT, kemudian dibagi sigma P0. Sigma P0 ini adalah untuk tahun dasarnya. Nanti dikalikan 100. Di mana contoh dari kita adalah dia di jumlah semua ya untuk dari nilai-nilai indeksnya. Jadi contohnya misalnya di sini, apabila kita menggunakan Simple Aggregate Index, berarti nanti untuk yang tahun PT-nya, itu nanti dijumlah terlebih dahulu ya ini. Dia nilainya ini 14,70 US dollar, dan untuk yang tahun dasarnya atau P0-nya dijumlah juga semuanya, maka kita akan dapatkan nilai 10,90 US dollar. Sehingga di sini nanti kita bisa hitung rasionya antara sigma PT 14,70 dibagi dengan sigma P0 atau 10,90 US dollar, dan dikalikan 100, kita bisa mendapatkan indeks 134,9. Sedangkan dari simple average of the price relative, nanti kita bisa menghitung terlebih dahulu untuk simple indeksnya. Jadi simple indeksnya kan tadi ya, membandingkan antara tahun 2009 dan tahun 1999. Jadi di sini kita bisa dapatkan 1,28 dibagi 0,87 dikalikan 100. Maka hasilnya adalah 147,1. Indeksnya ya, indeks pertama. Kemudian kita bisa hitung yang kedua untuk item yang kedua. 2,17 dibagi 1,05 dikalikan 100, maka hasilnya ini. Dan seterusnya, nanti kita jumlahkan, which is akan menghasilkan delta PI dibagi dengan jumlah itemnya. Per 6 berarti ya, sama dengan 145,78.
Nah, untuk interpretasinya sama. Jadi kita bisa interpretasikan bahwa pada tahun 2009 terjadi kenaikan harga pada kelompok-kelompok barang ini sebesar 45,78%. Sisi positif yang kita bisa dapatkan dari indeks harga rata-rata sederhana adalah bahwa kita akan memperoleh nilai yang sama untuk indeks terlepas dari unit ukurannya gitu ya. Dalam indeks di sini misalnya jika harga apel dihargai dalam ton misalnya bukan pound, dampak apel pada indeks gabungan tidak akan berubah. Artinya bahwa komoditas apel mewakili salah satu dari 6 item dalam indeks, sehingga dalam item tersebut tidak terkait dengan unitnya. Namun sebenarnya ada kelemahannya dari perhitungan dengan menggunakan indeks ini. Ini kelemahannya adalah bahwa perhitungan ini tidak mampu mempertimbangkan tingkat kepentingan dari item yang termasuk di dalam indeks. Jadi misalnya susu dan telur itu akan terbobot sama ya. Meskipun sebuah keluarga, misalnya keluarga yang relatif sederhana, mungkin akan menghabiskan lebih banyak telur daripada susu. Sehingga untuk yang indeks simple aggregate index dan simple average ini cenderung jarang untuk digunakan ya untuk penelitian-penelitian yang dia sifatnya advance. Sehingga di sini ada alternatif untuk menghitung indeks secara terbobot, yakni dengan menggunakan least payers index dan fast J index. Jadi kalau kalian lihat di sini untuk least payers price index, dia terbobot gitu ya, terbobot dengan menggunakan sigma PT dikalikan 0 dibagi dengan sigma P0 per Q0. Jadi di sini adalah yang menjadi acuannya adalah Q0-nya. Di mana P adalah price index, kemudian PT adalah current price, jadi harga yang menjadi yang dibandingkan ya. Kemudian P0 adalah harga dasarnya, kemudian Q0 adalah quantity yang digunakan di dalam base period-nya. Dikalikan 100. Sedangkan untuk indeks page, jadi untuk formulanya adalah dia sigma PT dikali QT dibagi dengan sigma P0 dikali QT dikalikan 100. Jadi sedikit terjadi perbedaan ya. Di sini dia acuannya adalah QT ya. Namun dari kedua indeks ini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama adalah untuk less payers. Jadi kalau untuk less payers ini karena memang kita hanya membutuhkan data kuantitas dari tahun dasarnya saja, sehingga kita bisa mendapatkan perbandingan yang lebih bermakna seiring dengan perubahan waktu. Nah, perubahannya ini dapat ditunjukkan melalui perubahan harga. Sedangkan kekurangan dari indeks less payers adalah indeks ini tidak merefleksikan perubahan-perubahan dari pola pembelian terhadap perubahan waktu gitu ya. Nah, selain itu ada juga di mana indeks ini tuh cenderung akan memberikan bobot yang lebih banyak gitu ya pada barang-barang di mana harganya itu meningkat. Sementara itu untuk kelebihan dari PAYC adalah karena memang si PAYC ini menggunakan kuantitas pada tahun berjalan ya. Indeks ini akan merefleksikan current buying habits atau menggambarkan perilaku pembelian saat ini karena dia hanya berfokus untuk yang kita saja ya. Nah, namun kekurangan dari indeks PAYC ini adalah indeks ini membutuhkan data kuantitas untuk tahun berjalan karena perbedaan kuantitasnya itu terjadi atau digunakan setiap tahun memungkinkan ya untuk menunjukkan perubahan indeksnya di setiap perubahan harga gitu ya, sehingga di sini akan cenderung memberikan bobot yang lebih banyak pada barang-barang di mana harganya itu cenderung turun. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan less payers index ya. Jadi misalnya di sini adalah harga dari 6 food items untuk di tabel 15.2 tadi digunakan untuk perhitungan less payers. Jadi di sini ada price untuk tahun 1999 dan quantity tahun 1999 dan juga untuk price dan juga quantity pada tahun 2009. Nah, nanti perhitungannya adalah kalian bisa menghitung misalnya kita menggunakan data 1999 sebagai tahun dasar ya. Berarti nanti di sini adalah P0 dan Q0. Kemudian untuk tahun 2009 untuk price dan juga kuantitinya adalah PT dan QT. Nah, untuk indeks less payers karena tadi rumusnya adalah delta PT dikalikan Q0 dibagi delta P0 dikalikan Q0. Berarti nanti kita mencarinya untuk P0 dan Q0 untuk setiap itemnya.
Jadi di sini adalah P0 dan Q0, berarti tahun 1999 ya, P0 dan Q0. Sebesar $43,5 untuk item roti white cost per pound. Dan seterusnya. Jadi adalah sebesar 43,5 untuk item pertama. Kemudian nanti kita juga harus menghitung juga untuk yang PT dikalikan Q0. Berarti kan PT adalah ini ya, dikalikan Q0, 50. Berarti adalah sebesar 64 US dollar. Nah, nanti untuk seluruh P0 dan Q0 ini nanti dijumlahkan. Maka kita bisa mendapatkan 507,64 US dollar. Kemudian untuk yang PT dan Q0 itu juga dijumlahkan, kita bisa dapatkan 695,72 US dollar. Dan nanti kita bisa hitung rasionya ya, antara 695,72 dibandingkan dengan 507,64 US dollar, kita bisa dapatkan indeks 137, kita bisa mendapatkan indeks 137. Nah, nanti bagaimana kita mencari perubahan harganya ya? Berarti nanti perubahan harganya adalah indeksnya dikurangi dengan 100, yakni sebesar 37%. Berarti kita bisa interpretasikan bahwa terdapat peningkatan sebesar 37% pada tahun 2009. Kemudian untuk indeks Pashi, jadi tadi rumusnya adalah delta PT KT dibagikan dengan delta P0 KT, sehingga nanti kita bisa hitung ya untuk P0 KT-nya adalah ini dan juga ini. Kemudian untuk PT dan KT, berarti ini dan ini. Kita bisa hitungkan untuk setiap itemnya, kemudian kita jumlahkan ya di sini. Kemudian untuk PT dan KT-nya juga kita jumlahkan, dan hasilnya adalah di sini. Nanti kita bisa hitung ya untuk rasionya antara 811,6 dibandingkan dengan 598,36, dan kita bisa dapatkan 135,64. Kemudian selain dari indeks less payers dan juga Pashi tadi, ada alternatif indeks lain, yakni indeks Fisher. Di mana indeks Fisher ini sebagai alternatif karena tadi less payers index itu yang dia cenderung memberikan bobot yang terlalu banyak pada harga-harga yang cenderung meningkat gitu ya. Sementara untuk indeks Pashi dia cenderung memberikan bobot yang terlalu banyak pada barang-barang di mana harganya itu menurun. Sehingga di sini kita bisa menggunakan indeks Fisher, di mana di sini kita dapat menghitungnya dengan menggunakan geometric mean dari less payers dan juga Pashi. Jadi rumusnya seperti ini. Akar dari less payers index dikalikan dengan Pashi index. Kita bisa dapatkan nilai 136,24. Jadi dia istilahnya mengakomodasi kekurangan yang dimiliki oleh less payers dan juga Pashi. Jadi dihitung geometric mean-nya. Selain dari indeks-indeks less payers, kemudian Pashi ataupun Fisher, di sini juga ada namanya value index, di mana value index ini mengukur perubahan dari kedua harga dan juga kualitas yang terlibat. Ya. Nah, di sini adalah untuk formula value index-nya ya. Jadi di sini adalah nilai sigma dari PT dikalikan QT dibalikan dengan sigma dari P0 dikali Q0 dikali 100. Jadi dia untuk yang atasnya ini adalah current year-nya, di sini adalah base year-nya. Ya, di sini misalnya contohnya adalah construction of a value index. Jadi pada tahun 2000 dan 2009 misalnya, di sini ada 3 item ya, ties, switch, dan juga shoes. Di sini kita bisa hitung untuk setiap itemnya. Jadi misalnya di sini untuk tahun 2009, berarti kan dia 2 dikali untuk item ties, itu 2 dikali 900, berarti 1800, kemudian 40 dikali 120, 4800, 8 dikali 500 adalah 4000. Nah, di sini nanti kita bisa jumlahkan ya, nilainya untuk yang P dikali Q untuk tahun yang berjalan, berarti adalah 10.600, atau karena di sini dalam ribu berarti 10.600.000 US dollar. Ini kita bisa nanti masukkan ke sini. Kemudian untuk tahun dasarnya adalah 9.000 atau 9 juta US dollar, berarti nanti masuk di sini. Ini kita bisa bandingkan adalah sebesar 117,8.
Berarti kalau kita simpulkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 17,8% dari tahun 2000 hingga tahun 2009. Contoh indeks yang lainnya adalah Consumer Price Index dan juga Producer Price Index. Jadi kalau di dalam ekonomi itu ada yang namanya Consumer Price Index, di mana di sini mereka mempertimbangkan adanya beberapa item. Jadi Consumer Price Index ini digunakan untuk menghitung inflasi ya kalau di Indonesia. Jadi dia untuk acuan sebagai perhitungan inflasi. Ada juga indeks Dow Jones Industrial Average ya kalau kasusnya di US. Jadi untuk yang Dow Jones Industrial Average ini adalah indeks dari harga saham ya atau stock price. Selain tadi CPI digunakan untuk menghitung inflasi, kita bisa juga menghitung CPI atau Consumer Price Index itu untuk menentukan purchasing power. Kalau kalian lihat di sini real income itu didapatkan dari money income atau tingkat pendapatannya dibagikan dengan Consumer Price Index dikalikan 100. Kemudian di sini ada tadi ya, untuk sebagai deflator atau deflated sales misalnya. Berarti rumusnya adalah actual sales dibagikan dengan unappropriate index-nya dikalikan 100. Sedangkan untuk menghitung purchasing power sebuah mata uang, berarti di sini ngelihatnya dari satu US dollar dibandingkan dengan CPI atau Consumer Price Index dikalikan 100. Jadi ini contohnya untuk setiap case yang tadi. Yang pertama untuk menghitung real income. Jadi untuk real income, dia rumusnya adalah money income per CPI dikalikan 100. Jadi misalnya pada tahun 1982 sampai 84 ya, di sini ada annual money income-nya adalah 20.000 US dollar. Sedangkan untuk price index-nya adalah 100 karena 1982 sampai 84 ini adalah tahun dasar. Nah, di sini nanti real income-nya adalah 20.000 karena dia menjadi tahun dasar. Kemudian untuk present year adalah misalnya annual money income-nya adalah 40.000. Sedangkan untuk consumer price index-nya adalah 200. Misalnya kita hitung consumer price index-nya adalah 200 gitu ya. Di sini kita bisa melihat untuk real income-nya pada tahun pada tahun sekarang itu adalah 20.000 US dollar. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa sebenarnya meskipun annual money income-nya itu meningkat, tetapi dari real income-nya itu terjadi tidak berubah gitu ya, tetap 20.000 US dollar untuk mendeflasi nilai dari actual sales. Jadi di sini kita menggunakannya PPI ya, Producer Price Index, karena dia menggunakan indeks dari produsennya seperti itu. Jadi kita bisa menghitungnya dari 875.000 dibagi 100 atau dibagi indeksnya dikalikan 100%. Misalnya kita sudah tahu untuk nilai indeksnya ya, tahun 1982 adalah 100. Kemudian tahun 95 adalah 127 dan seterusnya. Nanti kita bisa menghitung nilai yang sudah dikonstankan, yang sudah disesuaikan dengan indeks harga dengan cara tadi 875 dibagi 100 dikalikan dengan 100 ya, 100% ya. Kemudian untuk yang tahun 1995 berarti ya 1.482.000 itu dibagi dengan indeks harga yang 127,9 dikalikan dengan 100% dan seterusnya. Sedangkan ini contoh untuk yang dia purchasing power of dollar ya. Jadi nilai dari dolarnya misalnya 1 US dollar dibandingkan dengan consumer price index-nya. Kita bisa dapatkan untuk purchasing power-nya adalah 0,5 US dollar.